Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Ini vitaminnya hamil. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anin yang masih menemani kalian dalam webinar dengan tema Benarkah luka pasien diabetes susah sembuh? Yang pastinya bersama Halodoc. Nah, gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat dan pastinya semangat. Apalagi sekarang nih kan kita akan menyimak beberapa informasi dan juga dengan tema yang sangat menarik ya hari ini. Dan sebelumnya buat teman-teman juga nih yang masih banyak beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Oke, dan kali ini kita juga sudah mengetahui ya bahwasanya penyakit diabetes ini bukan sesuatu hal yang asing bagi kita, karena ini sesuatu hal yang mungkin udah sering banget kita dengar, dan kita juga udah tahu ya bahwasanya diabetes ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula atau glukosa darah yang tinggi yang menumpuk di dalam darah dan menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Salah satu gejala diabetes lainnya yang harus diwaspadai adalah timbulnya luka yang sulit disembuhkan dan dapat berubah menjadi komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Wah, luar biasa nih ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati kalau misal saudara kita atau mungkin diri kita sendiri terkena diabetes. Tapi kita juga bisa loh mencegahnya dengan beberapa kegiatan atau program yang mungkin kita bisa terhindar dari penyakit diabetes ini. Tapi kalau misal sudah terkena diabetes gimana nih? Nah, pasti ada beberapa muncul pertanyaan nih. Kalau misal kena diabetes nih, ada yang dengar juga nggak sih kalau ada yang diabetes karena kena lukanya susah nih sembuhnya. Kemudian penanganan apa aja nih yang harus dilakukan agar luka ini nggak menjadi komplikasi yang serius gitu. Jadi muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman juga di sini pada penasaran. Nah, pas banget nih di tema kali ini, gimana sih penanganan luka pasien diabetes yang tepat? Kita nanti akan kita akan mendengarkan beberapa narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya. Yang pertama nanti akan ada Dr. Putri Farisa MSPPD yang merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan juga ada Mama Rika yang merupakan sport influencer, dan juga ada Bu Tati, yaitu merupakan perwakilan dari Persatuan Diabetes Indonesia atau Persadia. Tapi sebelum Anin mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Anin membacakan secara singkat dulu ya kegiatannya pada webinar hari ini. Seperti biasa nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi juga dari Dr. Putih, kemudian dilanjutkan juga dengan chit-chat dengan beberapa narasumber lainnya, yaitu ada Mama Rika dan juga ada Bu Tati. Dan selanjutnya nanti mungkin kalau misal teman-teman ada yang mau bertanya sebanyak-banyaknya bisa langsung di drop di kolom komentar atau di kolom chat. Di situ bertanya sebanyak-banyaknya mumpung ada Dr. Putri dan juga narasumber lainnya ya. Nanti insya Allah akan Anin bacakan di sesi Q&A. Dan seperti biasa, selesai di sesi Q&A nanti kita akan ada kuis. Wah, ini luar biasa nih. Hadiahnya lebih banyak daripada webinar-webinar yang kemarin. Jadi seperti biasa kuisnya nanti teman-teman bisa download Mentimeter atau langsung aja di menti.com. Nah, di situ nanti akan Anin kasih kodenya. Nah, bisa langsung masuk karena nanti di situ akan ada beberapa pertanyaan sesuai seputar webinar pada siang hari ini. Dan nanti akan ada pemenang 5 orang yang akan mendapatkan saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Yeay!
Jadi buat teman-teman jangan lupa ya buat download Mentimeter dulu. Kalau misal mungkin ini aplikasinya HP aku udah full nih Kak, gimana ya? Ya udah langsung aja ke website menti.com. Dan gak usah lama-lama lagi, pastinya teman-teman juga udah penasaran dan pengen juga sharing bareng sama narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Langsung aja yuk kita undang ada Dokter Putri, Mbak Marika dan juga Bu Tati. Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa. Gimana kabarnya Dokter Putri, Mbak Tati dan juga Bu Tati dan juga Mbak Marika? Baik, alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah semangat pokoknya. Ini narasumber kita aja udah semangat nih. Pastinya juga ya teman-teman yang sudah hadir di sini juga harus semangat dan dalam keadaan sehat insya Allah. Nah kali ini Mbak Marika dan juga Bu Tati nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya lebih lanjut mengenai tema kali ini yang sangat menarik. Tapi sebelumnya kita persilakan dulu ada Dokter Putri nih yang akan menjelaskan sedikit pemaparan materi dengan tema benarkah luka pasien diabetes susah sembuh. Nah ini pasti udah penasaran. Langsung aja monggo Dokter Putri untuk menjelaskan beberapa pemaparan materi pada siang hari ini. Oke, thank you Mbak Anin. Iya, jadi teman-teman semua kan udah tahu nih tadi sudah dijelasin sedikit ya sama Mbak Anin kalau diabetes itu apa sih? Diabetes ini sendiri kan adalah salah satu gejalanya adalah peningkatan gula darah sewaktu dalam tubuh. Nah, pada pasien diabetes bisa ada timbul luka, bisa ada yang tidak timbul luka. Nah, kenapa sih pada pasien diabetes ini bisa timbul luka? Nah, biasanya yang pertama itu yang jelas pasti pertama adalah gula darahnya tidak terkontrol sama sekali. Jadi, kalau gula darah kita tinggi dalam tubuh, jadi akan terjadi kerusakan. Yang pertama akan terjadi kerusakan saraf. Kerusakan saraf ini yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya luka. Kenapa bisa timbul luka? Karena kalau sudah ada kerusakan pada saraf, jadi saraf ini tidak bisa mengirimkan sinyal ke otak. Jadi kita udah nggak ada lagi nih rasa nyeri. Kalau misalnya nanti timbul luka, tergores ataupun kena benda sesuatu, itu sudah tidak ada rasa nyeri sama sekali atau rasa nyerinya minimal akibat dari kerusakan saraf tersebut. Nah, yang kedua, jika kadar gula darah dalam tubuh kita tinggi, itu juga akan merusak pembuluh darah kita. Nah, kenapa pembuluh darah kita penting sih? Karena pembuluh darah kita itu fungsinya untuk mengalirkan nutrisi seperti oksigen dan juga nutrisi lainnya ke semua pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita rusak, saraf kita rusak, pasti nantinya akan timbul luka yang kata orang-orang nanti akan sulit sembuh. Dan yang kedua juga pada diabetes ini kan sistem imunnya lebih rendah daripada orang yang tidak diabetes. Jadi kenapa kenapa timbul luka juga pada pasien-pasien dengan diabetes seperti itu. Dan belum tentu semua pasien yang diabetes akan timbul luka, tentu tidak. Nah, luka diabetes ini banyak sekali macamnya dari yang ringan sampai yang berat. Dan juga terapinya pun berbeda sekali antara tiap luka tersebut, Mbak Anin dan juga teman-teman semua. Jadi lebih baik sebelum timbul luka, lebih baik kita melakukan pencegahan. Pencegahannya itu gimana sih? Nah, pencegahannya ini yang pertama jelas kita harus menurunkan gula darah puasa dan juga harus kontrol gula darah puasa kita, gula darah sewaktu dan juga kontrol lab. Harus rutin kontrol juga ke dokter. Yang kedua harus jaga pola makan. Yang ketiga olahraga teratur. Dan juga yang keempat mungkin harus ada edukasi juga untuk pada keluarga selain ke pasiennya sendiri, karena keluarga itu sangat berperan penting untuk pengobatan pada pasien diabetes ini sendiri, gitu Mbak Nin. Oke, Masya Allah luar biasa. Jadi ini salah satu insight juga ya buat teman-teman biar tahu juga bahwasanya ternyata diabetes juga banyak banget ya dok ya macamnya ya dok ya. Iya. Oke, wah luar biasa. Nah tadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom chat. Nanti akan Ani bacakan ya di sesi chat selanjutnya. Oke, dokter mau memaparkan materi dok untuk dari materi Halodoc. Oke, siap. Siap, monggo dokter. Oke, terima kasih Mbak Anin. Oke, ada slide-nya? Ada, sebentar ya dok. Oke, siap. Nah ini sudah masuk?
Sudah kelihatan, Dok? Oke, sudah. Oke. Oke, kita langsung next slide aja ya. Oke, teman-teman semua. Jadi udah kita tahu ya, Halodoc ini adalah perusahaan teknologi kesehatan nomor 1 di Indonesia yang menyediakan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan para penggunanya. Nah, Halodoc ini sendiri sudah terinstal pada kurang lebih 1 juta pengguna iOS dan juga 7,6 juta pada pengguna Android. Juga ada pengguna aktif sebanyak 18 juta dan 38 juta viewers. Oke, next. Nah, tantangan yang dihadapin selama ini itu 4 dokter untuk menangani 10.000 penduduk di seluruh Indonesia yang perjalanan pasien konvensionalnya ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 jam dari mulai pasien perjalanan ke rumah sakit, lalu pendaftaran atau administrasi, lalu menunggu untuk konsultasi dengan dokter sampai akhirnya konsultasi dan pembayaran, lalu menebus obat ke apotek atau ke farmasi sampai akhirnya dapat menerima obatnya. Itu merupakan proses yang cukup melelahkan dan juga cukup panjang kalau yang dalam perjalanan konvensional. Dan juga kalau pada pasien yang insurance harus menunggu proses dari klaim tersebut. Gitu. Next. Nah, ini nih akses nasional ke layanan kesehatan sebelum adanya Halodoc. Jadi sebelum adanya Halodoc ini akses nasional ke layanan kesehatan itu biasanya terpusat hanya di wilayah Jawa saja, khususnya untuk dokter spesialis. Oke, next. Namun setelah adanya Halodoc ini sangat-sangat membantu dan juga memperluas akses konsultasi online dengan dokter umum, baik juga dengan spesialis maupun psikolog dan yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Next. Nah, transformasi Halodoc ini banyak banget dari tahun 2016 sampai ke tahun 2021 ini. Dari kita bisa lihat sendiri dari 2016 ke 2017 ada penambahan dengan hubungi dokter dan kerjasama dengan berbagai lab. Lalu dari tahun 2018 adanya tambahan dengan berbagai tambahan paket pada aplikasi Halodoc dan juga kerjasama dengan insurance. Tahun 2019 ditambah lagi dengan bisa sistem booking online ke rumah sakit maupun dengan kerjasama dengan BPJS. Dan tahun 2020 yang dimana kita tahu sendiri adalah tahun dimulainya pandemi COVID kemarin, ini ada penambahan banyak nih dari Halodoc, bisa dimulai dari chatbot COVID, rapid test, BMI tracker, lalu ada paket berlangganan, berbagai vitamin, dan juga kesehatan mental. Dan di tahun 2021 ini kita ada penambahan chatbot untuk vaksin COVID maupun untuk vaksin COVID-nya itu sendiri. Oke, next. Nah, gimana sih Halodoc memecahkan masalah pasien itu? Nah, inti dari kompetensinya sebenarnya ada 3, yaitu kecepatan, akses, dan juga tanpa gesekan. Yang pertama itu Halodoc memiliki akses yang cepat dan nyaman ke layanan medis. Dan yang kedua, aksesnya ini bisa membuka akses kesehatan di seluruh Indonesia. Tidak yang seperti sebelumnya pada pasien-pasien yang perjalanan konvensional tersebut. Dan yang ketiga ada memprioritaskan pengiriman dari pengalaman yang mulus di setiap titik sentuh. Oke, next. Oke, nah ini gimana sih Halodoc? Kompetensi Halodoc ini menggabungkan sistem kerja online dan juga sistem offline. Dari sistem online-nya itu dimulai dari konsultasi dan diagnosa dengan dokter, lalu dapat ada riwayat atau chat historinya, histori kesehatan pasien, lalu pengiriman farmasi atau pengiriman obat, lalu ada layanan laboratorium, dan juga tanpa uang tunai atau cashless, dan juga ada review artikel kesehatan yang pada online. Dan yang pada sistem offline-nya ini bisa mengantri tanpa mengantri ke rumah sakit untuk pendaftaran ke RSUD maupun ke rumah sakit rujukan setempat, juga bisa tanpa uang tunai dan rawat jalan, pihak ketiga administrator, informasi rumah sakit, dan juga offline untuk pengambilan obat. Next. Nah, layanan Halodoc ini sudah sangat-sangat luas. Ini yang pertama bisa chat dan konsultasi dengan dokter umum, baik juga dengan spesialis, dan kurang lebih sudah ada sekitar 20.000 dokter dan spesialis yang bergabung dengan Halodoc, dan juga mendapatkan resep digital langsung setelah konsultasi tersebut. Yang kedua, kerjasama dengan toko kesehatan ini bisa membeli obat, suplemen, dan kebutuhan langsung diantar ke rumah Anda.
Ini sudah bermitra dengan kurang lebih sekitar 3.000 apotek di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kunjungan rumah sakit. Ini jadi bebas melewati antrian di rumah sakit dengan sistem booking online tersebut. Ini sudah bermitra kurang lebih dengan 50% rumah sakit di Indonesia. Nah, yang keempat ini ada tes laboratorium nih. Yang laboratorium ini sendiri sudah ada yang sistemnya home lab atau home visit, tapi hanya bisa di daerah Jabodetabek kalau nggak salah. Dan ini sudah bermitra juga dengan 100 lab di seluruh Indonesia. Yang kelima, Halodoc juga sudah bekerja sama dengan beberapa insuran, ada 19 penyedia asuransi saat ini yang kita nggak usah mikir untuk klaim-klaiman secara ribet di rumah sakit, harus nunggu seperti itu. Dan yang keenam, kita punya review artikel yang terpercaya yang dibikin atau ditinjau oleh dokter langsung seperti itu. Gitu deh Mbak Anin. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih dokter atas penjelasan pemaparan materinya, luar biasa. Jadi kita ketahui ya bahwasanya teman-teman Halodoc ini menjadi salah satu platform ya yang dimana ini membantu kita banget, apalagi di masa pandemi ini yang ibaratnya kita dihimbau di rumah aja. Kalau misal mau ibaratnya kalau misal mau ke rumah sakit juga kadang kan kita agak mikir-mikir ya dok ya, kalau misal agak sesuatu hal yang urgent tapi pengen juga konsultasi bisa langsung aja di Halodoc karena di situ udah ada fitur chat dengan dokter. Apalagi kalau sebenarnya kita mau beli vitamin atau beli obat yang lainnya, misal anak sakit dan lain sebagainya gitu, bisa langsung aja di Halodoc karena di situ udah di rumah aja obat langsung ujuk-ujuk sampai di rumah. Oke, dokter, Masya Allah luar biasa. Tadi Anin sempat mendengarkan penjelasan sedikit ya dari dokter bahwasanya penyakit diabetes ini ada beberapa hal nih, ada yang kering dan juga ada yang basah. Karena tema kali ini adalah luka pasien diabetes ini bisa sembuh atau enggak sih dok? Atau semisal emang susah sembuhnya atau seperti apa? Nah, Anin ada beberapa pertanyaan buat dokter nih ya. Nah, kita kan mengenal nih istilah diabetes. Tadi Anin sudah bilang ada diabetes basah dan juga diabetes kering. Apakah pada penyandang diabetes basah dan diabetes kering ini sama-sama akan timbul luka yang sulit disembuhkan atau berbeda dok? Atau seperti apa? Monggo dok, gimana tuh? Oke, iya Mbak Anin. Sebenarnya kalau dalam bahasa medis sendiri sih kita nggak ada yang namanya diabetes dibagi dua menjadi diabetes kering maupun diabetes basah ya Mbak Anin. Jadi sebenarnya itu hanya macam-macam luka pada diabetes aja sih Mbak Anin. Jadi kenapa sih orang pada nyebut diabetes kering? Mungkin kalau kering itu dia hanya lukanya terbatas pada area superficial atau area kulit saja. Nah, kalau sudah diabetes basah itu biasanya luka itu sudah menimbulkan infeksi. Nah, infeksi itu biasanya akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol, pasien yang nggak rutin minum obat atau minum obatnya kadang minum kadang enggak dan nggak pernah cek gula darahnya berapa. Nah, itu biasanya luka yang tadinya kering itu lama-lama bisa terjadi infeksi dan akhirnya bisa jadinya ujung-ujungnya sih akan jadi luka basah karena kan akan menimbulkan nanah yang sampai akhirnya nanti lukanya bukan hanya di sebatas kulit aja, jadi bisa sampai ke lapisan kulit yang di dalam sampai ke otot dan bahkan sampai ke tulang yang harus diamputasi nantinya gitu. Oke, iya Ani sempat pernah dengar juga ya dok bahwasanya kalau misal ada yang menyandang penyakit diabetes terus tiba-tiba tuh ada kakinya yang sampai bekak, terus pernah kayak mungkin jatuh atau apa gitu terus nggak sembuh-sembuh dok, terus mau nggak mau kata dokter harus diamputasi karena mungkin udah masuk sampai dalam gitu. Emang kadang ada yang seperti itu ya dok ya? Ada sih Mbak Anin banyak. Jadi balik lagi sih sebenarnya satu yang kurang itu entah mungkin edukasinya yang kurang atau memang pasiennya kadang suka ngeyel. Jadi ini luka biasa gitu. Padahal sebenarnya justru luka yang dari kulit yang baru dimulai dari kulit atau luka yang masih kecil itulah yang harus kita cegah biar dia nggak semakin besar, nggak semakin luas dan nggak sampai ke semakin dalam. Itu yang nantinya harus diamputasi. Kalau sudah diamputasi itu berarti kan lukanya bisa sudah sampai ke tulang. Yang kedua infeksinya sih biasanya yang sudah menyebar sampai ke tulang. Lalu yang kedua pembuluh darah sama saraf-saraf di situ sudah mati. Jadi nggak ada lagi nih suplai oksigen, suplai nutrisi yang masuk ke dalam luka tersebut yang harusnya bisa bantu ngobatin seperti itu. Oke, siap. Jadi emang harus ada antisipasi itu ya dok ya. Maksudnya kita juga dari diri kita sendiri harus menjaga pola hidup sehat juga ya dok ya. Iya, betul.
terjaga juga gitu. Nah, ini kan tadi dokter sempat menyebutkan bahwasanya yang menyebabkan luka yang muncul di tubuh penyandang diabetes ini sulit untuk disembuhkan ya dok ya. Nah, apa nih akibatnya bila luka pada penyandang diabetes nggak ditangani dengan cepat dan tepat selain tadi infeksi sampai kalau misal sampai parah nih sampai ke tulang-tulang gitu. Ada efek lain nggak dok selain itu? Sebenarnya kalau luka itu sih pasti efek lainnya sih hanya ya itu sih kalau misalnya luka tidak ditangani secara cepat dan juga disepelekan ya pasti lukanya lama-lama akan menyebar. Yang pertama lukanya akan menyebar, yang kedua menyebarnya bisa menyebar semakin lebar lukanya ataukah dia semakin dalam lukanya. Nah, itu kan yang kita nggak tahu. Dan yang Betul. kadang pasien itu juga tidak mengerti cara mengobati luka tersebut. Jadi kadang mungkin hanya diobati dengan obat oles saja atau sebentar. Jadi hanya halo. Nah, jadi mungkin hanya diobati dengan obat oles saja tanpa konsultasi dengan dokter. Lalu yang kedua itu apa namanya? Aduh, sorry Mbak Anin, ada Nggak telepon. apa-apa. Iya. Jadi banyak banget sih ya yang bikin, aduh, siapa sih? Yang bikin pasien itu jadi lukanya tuh nggak sembuh-sembuh seperti itu. Gitu. Oke, siap. Nah, kalau berarti kita harus benar-benar lebih hati-hati ya dok ya, apalagi kalau misalnya kita sudah tahu kita ada menyandang penyakit diabetes ini sendiri. Berarti gimana caranya kita harus lebih berhati-hati dan selalu aware kalau misal ada luka sedikit pun harus cepet-cepet buat ditangani. Nah, tapi sekarang gimana caranya nih dok untuk perawatan pertama luka pada penyandang penyakit diabetes sendiri yang tepat agar tidak menjadi komplikasi yang serius dok? Apa yang harus dilakukan dok? Tiba-tiba kena luka gitu atau mungkin kena pisau atau tiba-tiba habis jatuh gitu, apa yang harus dilakukan pertama dok? Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada timbul luka, sebenarnya luka sekecil apapun itu sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Karena mungkin kita nggak tahu apakah luka itu sudah menjadi infeksi kah ataukah belum. Karena kalau luka itu sudah ada infeksi, maka itu harus harus diobati dengan pemberian antibiotik. Lalu yang kedua, pastikan harus cek gula darah. Gula darah itu sangat penting sih Mbak Anin, karena semakin tinggi gula darah, semakin tidak terkontrolnya gula darah, maka luka akan semakin sulit untuk sembuh karena akan terjadi kerusakan saraf di situ, akan terjadi kerusakan pembuluh darah di sekitar luka yang akan menjadikan luka tersebut jadi sulit sembuh. Dan yang ketiga, mungkin kalau lukanya hanya di superficial saja, mungkin bisa cukup dengan obat oles saja, atau cukup kalau misalnya yang pada kulitnya yang pada diabetes ini kan rata-rata mempunyai kulit yang kering. Jadi kalau kita sih menyarankan untuk itu diberikan moisturizer atau pelembab untuk kulit yang kering, karena biar tidak terjadi gesekan. Gesekan itu sendiri kan nantinya akan membuat luka. Jadi kita sih sebenarnya lebih baik mencegah terjadinya luka pada pasien diabetes daripada mengobati luka itu sendiri. Kalaupun sudah ada luka, jadi sebaiknya diobati secepat mungkin dari luka yang kecil. Jadi jangan dibiarkan saja, didiemin aja, nggak diobatin dan juga nggak dikonsultasikan ke dokter gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Jadi kita harus cepat-cepat lebih tanggap ya dok. Kalau misal punya luka langsung dilihat dulu nih. Kalau lukanya ringan, ya udah kita harus sesuaikan, maksudnya sesuai dengan kayak kasih betadine atau mungkin apa, terus cepat-cepat dibalut ya dokter ya, biar nggak terinfeksi dari bakteri dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misal lumayan nih lukanya, mending langsung cepat-cepat aja dibawa ke dokter biar lebih aman ya dok ya. Betul, kalaupun juga sebenarnya kalaupun tadi yang Mbak Nin bilang membalut luka, sebenarnya ada luka yang boleh dibalut, ada juga luka yang tidak boleh dibalut. Dan kalaupun misalnya luka itu harus dibalut, itu juga tekanannya nggak boleh terlalu dibalut erat kayak gitu, justru karena akan bikin pertumbuhan bakterinya semakin gampang tuh di situ gitu. Oke, berarti nggak boleh terlalu kenceng gitu ya dok ya? Betul. Oke, siap tuh. Jadi punya tips lagi nih dari Dokter Putri. Oke, dok terima kasih banyak. Kita habis ini lanjut juga cicatnya, tapi di sini kita juga bersama ada Bu Tati yang merupakan perwakilan dari Persadia atau Persatuan Diabetes Indonesia. Nah, assalamualaikum Bu Tati. Assalamualaikum para narasumber semua.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. juga. Waalaikumsalam, Bu Tati. Ya. Masya Allah, luar biasa. Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Anin. Sehat, Alhamdulillah. Nah, Ibu, ini kan Ibu adalah salah satu perwakilan nih dari Persatuan Diabetes Indonesia, atau bisa disingkat Persadia. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih, Bu, mengenai Persadia nih apa sih? Kemudian siapa aja yang bisa menjadi anggota Persadia? Terus apakah khusus untuk penyandang diabetes saja, ataukah ada dokter-dokter yang tergabung juga di sana? Mungkin boleh diceritakan sedikit, Ibu? Baik, siap. Saya salam dulu. Persadia, jaya, sehat, semangat. Yes. Masya Allah, luar biasa. Itu yang selalu kita kumandangkan di setiap pertemuan dan kegiatan Persadia, Mbak Anin. Baik, sejarahnya Persadia ini mulai dicanangkan itu tanggal 22 Maret tahun 1986, kemudian dikukuhkan pada tanggal 12 Juli tahun 1986 di Bandung, sehingga 12 Juli itu dicanangkan sebagai Hari Diabetes Nasional. Ya, sampai detik ini kita kalau melakukan kegiatan untuk peringatan Hari Diabetes Nasional itu tanggal 12 Juli, sedangkan untuk Hari Diabetes Dunia itu 14 November. Ya. Persatuan Diabetes ini merupakan wahana bagi para simpatisan, para diabetisi maupun non-diabetisi, petugas kesehatan yang lain, baik itu para perawat, kemudian tenaga kesehatan, kemudian masyarakat umum, jadi tidak terbatas diabetisi saja, non-diabetisi juga bisa menjadi anggota, dan kita bisa bekerja sama dalam kegiatan sosial ini untuk peningkatan kesehatan masyarakat secara umum dan para diabetisi secara khusus. Ya, Persadia ini organisasi Persatuan Diabetes Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 berpedoman kepada kemanusiaan. Organisasi sosial ini bersifat mandiri, berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Namun yang kita utamakan, kita khususkan adalah yang menderita diabetes, Mbak Anin. Jadi anggotanya adalah masyarakat umum, tidak terbatas diabetisi saja, non-diabetes itu juga wajib kita anjurkan untuk bergabung karena kita lebih mengetengahkan atau mengedepankan mencegah daripada mengobati. Di dalamnya juga ada para dokter, kemudian para perawat, kemudian tenaga kesehatan. Dan saat ini untuk Surabaya, khususnya Surabaya, yang dulu berawal dari 9 unit, sekarang sudah menjadi 54 unit, Mbak Anin. 54 unit itu terdiri dari beberapa rumah sakit, beberapa puskesmas, dan saya sudah mengembangkan sampai di kelurahan dan RW, karena pesan dari ketua saya, Bapak Prof. Agung dan Dr. Sony, bahwa di sekitar Bu Tati itu masih ada sekian orang yang menderita diabetes, tapi sebetulnya tidak tahu. Ini yang menjadi PR. Sehingga saya lebih semangat lagi, sekarang sudah ke RW, ke kelurahan-kelurahan, sudah saya ajak untuk bergabung di dalam kegiatan Persadia ini. Kegiatan Persadia ini hampir kita lakukan di setiap unit itu setiap bulannya itu 4 kali sampai 5 kali pertemuan, baik itu senam, baik itu edukasi, baik itu pemeriksaan gula darah acak, kemudian tensi, sehingga masyarakat itu akan tahu bahwa sebenarnya aku ini menderita diabetes dengan adanya Persadia ini. Yang dulu tidak percaya, kemudian akhirnya menjadi tahu dan menjadi percaya. Nah, ini PR kita semua dari para pengurus maupun orang simpatisan dan pemerhati, bahwa orang-orang seperti ini yang perlu diberikan motivasi. Bahwa diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Caranya dengan memeriksakan gula darah secara teratur, kemudian kita ajak untuk berobat ke rumah sakit, kita punya rumah sakit dan puskesmas, kita ajak untuk berobat, sehingga mereka yang dulunya terjadi komplikasi tapi menganggapnya itu hal yang biasa, sekarang lebih tertangani dengan baik, Mbak Ani. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, Masya Allah luar biasa Bu Tati. Jadi intinya adanya Persadia ini adalah salah satu ini ya Bu ya, kayak komunitas gitu ya Bu ya. Ya memang komunitas. Betul, kayak teman-teman penyandang diabetes ataupun non diabetes ya Bu ya. Iya, Karena di betul. sini juga ada beberapa edukasi untuk teman-teman juga agar mencegah biar tidak terkena penyakit diabetes, Betul, atau betul. semisal untuk yang sudah menyandang penyakit diabetes ini tetap terus semangat untuk menjaga pola hidup sehat dan Ya, lain betul. sebagainya seperti seperti Ya. itu ya Bu ya. Ya, Jadi ya, biar betul. biar nggak merasa sendiri, biar tetap terus semangat. Bahwa saya masih banyak orang yang peduli untuk tetap terus sehat ya Bu, dan pastinya lebih Ya. menjaga kesehatan. Masya Allah Ya, luar ya. biasa. Ya, Nah Ibu, betul. ini Anin penasaran nih, aktivitas atau dukungan apa aja nih yang biasanya diberikan oleh Persadia untuk para penyandang diabetes maupun untuk masyarakat umum? Apakah biasanya sering nih mengadakan seminar atau kelas untuk memberikan edukasi terkait diabetes? Iya. Jadi rutin yang kita lakukan di setiap unit, kita yang pertama kali di setiap bulan 1 kali kita melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang sederhana, yaitu melakukan tensi dan cek gula darah acak. Itu pasti. Kemudian yang kedua kita melakukan olahraga rutin. Seminggu 2 kali sampai 3 kali, durasi 35 menit sampai 40 menit. Senam kita senam Persadia mulai seri 1 sampai dengan seri 7, di mana senam ini sudah melalui penelitian dan sangat bermanfaat untuk para diabetes. Nah, kemudian untuk berikutnya, kita di lapangan, di setiap unit melakukan kegiatan setiap minggu. Itu di lapangan kita melakukan motivasi, edukasi. Kalau misalnya di rumah sakit itu dokter yang melakukan, kalau di puskesmas itu biasanya perawat yang melakukan, kalau di kelurahan dan RW ini motivator yang melakukan. Kita memberikan motivasi itu, kita menceritakan bagaimana sih sebetulnya diabetes itu bagaimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan, makan sehat itu bagaimana agar tidak terkena diabetes. Begitu Mbak kira-kira. Masya Kemudian Allah, ya kita juga selalu mengajak di setiap kegiatan seminar yang diadakan oleh laboratorium, dari pihak farmasi, kita ajak mereka supaya mereka paham dan mereka tahu, oh ternyata demikian, diabetes itu tidak ada seperti kata dokter tadi, tidak ada diabetes kering, tidak ada diabetes basah, diabetes ya diabetes saja gitu. Cuman bagaimana cara kita menanganinya. Itu Mbak Anin. Masya Allah luar biasa. Jadi kita mendapatkan insight sedikit juga ya dari Bu Tati nih, Masya Allah, tentang diabetes. Tapi Bu Tati, apakah Persadia memberikan edukasi juga mengenai bagaimana perawatan luka yang tepat pada penyandang diabetes? Adakah bantuan yang diberikan oleh Persadia kepada penyandang diabetes yang mengalami komplikasi akibat dari luka yang terinfeksi, Bu? Iya, ada. Jadi kalau kami dari Persadia sendiri, karena kami ini komunitas, kami tidak pernah menangani secara detail karena kami bukan dokter. Tapi selalu kami arahkan perawatan itu ke puskesmas atau ke poli perawatan kaki diabetes. Jadi di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu ada poli perawatan kaki diabetes, nah kita arahkan ke sana. Namun kita selalu, baik penderita maupun keluarga, selalu kita motivasi agar selalu menjaga pola makan, merubah gaya hidup, kemudian punya semangat bahwa beliaunya itu bisa hidup sehat bersama diabetesnya. Nah, khususnya pola makan. Pola makan ini harus tetap menjaga 3J, memperhatikan 3J, mulai dari jadwal, beliaunya makan. Kalau jam 6 makan pagi, jam 12 makan siang, jam 6 makan malam, selingan 3 jam, atau tuh jam 7, jam 1, jam 7 lagi. Itu jadwal. Kemudian jenis yang dimakan. Nah, kan juga penderita diabetes ini tidak bisa makan segala macam yang dimakan, tapi juga seperti karbo harus dikurangi. Jumlahnya juga demikian, menyesuaikan dari kalori yang dibutuhkan di setiap penderita diabetes, berapa banyak kalori yang dibutuhkan. Nah, ini kita berikan pengertian kepada penderita maupun kepada keluarganya. Nah, kemudian yang penting adalah cek gula darah itu harus secara teratur. Tidak bisa hanya sebulan sekali menjaga dari unit tadi, tapi dia harus rajin cek gula darah, minum obat secara teratur. Kalau memang dia sudah memakai insulin, ya insulinnya itu harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Misalnya berapa UL harus disuntikkan,
jangan dikurangi, jangan ditambahi dewe, kan gitu. Semua itu harus atas anjuran dokter. Itu yang bisa kami lakukan di komunitas. Jadi setiap pasien yang menderita kaki diabetes, selama ini memang tidak sampai, alhamdulillah tidak sampai separah itu, karena kita anjurkan untuk ke rumah sakit, diajari cara merawatnya, diajari cara membersihkan, memberikan perban yang baik, bagaimana mencuci luka, sehingga tidak sampai, jarang sekali yang sampai amputasi dari 3.000 anggota Persadia yang ada sekarang. Demikian Mbak Anin. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya komunitas ini salah satu bentuk kepedulian ya Bu ya, untuk tetap terus mengingatkan, kemudian caring gitu, biar yang menyandang diabetes ini yang mungkin lagi mengalami luka atau mungkin mengalami sakit dan lain sebagainya bisa tetap terus terjaga dan terkontrol gitu ya Bu, tetap dalam arahannya. Tetap punya semangat hidup bahwa diabetes itu bukanlah penyakit yang ditakuti, bukan penyakit yang harus dihindari oleh orang lain karena tidak menular kan. Nah, tapi dengan demikian dia lebih percaya diri bahwa dia bisa hidup normal dengan diabetesnya, percaya diri. Lebih bisa berdamai ya Bu ya. Ya, betul. Oke, Masya Allah, luar biasa. Yang penting kita tetap terus menjaga pola hidup sehat dan tetap terus kontrol apapun yang mungkin kita konsumsi dan jangan lupa buat olahraga juga ya Bu ya. Olahraga itu yang penting. Betul. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Persadia. Ini luar biasa nih, salah satu komunitas yang mungkin teman-teman juga bisa join ya Bu ya, bisa gabung di Persadia. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Bisa langsung aja nanti di Instagramnya atau di sosial medianya bisa langsung dikepoin ya. Nanti bisa tanya-tanya langsung mengenai gimana Bu? Kalau untuk peserta anggota yang ingin bergabung, saat ini memang setiap unit lebih kurang sudah beranggotakan 50 sampai 100 orang. Jadi anggota saya untuk di Surabaya ini sudah lebih dari 3.000 orang. Itu anggota tetap. Kalau ingin bergabung, misalnya rumahnya itu berada di daerah Dharma Wangsa misalnya, nanti saya akan tunjukkan yang terdekat unitnya mana. Saya arahkan ke unit Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kalau misalnya rumahnya di Surabaya Pusat misalnya, saya arahkan di tempat-tempat unit yang terdekat. Nanti ada jadwal saya beri. Ya, sangat bermanfaat sekali Mbak Anin. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya untuk Persadia. Semoga komunitasnya tetap terus semangat ya Bu ya, dan Ibu juga tetap sehat terus untuk menyemangati. 12 betul, tahun untuk menyemangati satu sama lain. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Kita nanti akan lanjut ke sesi Q&A ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Masya Allah. Dan kembali lagi ke Dokter Putri. Ini menyambung tadi nih Dok, tadi yang sudah sempat di-sharingkan juga sama Bu Tati ya. Nah, ini kalau dari dokter sendiri gimana nih? Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka pada penyandang diabetes nih Dok? Apakah lukanya bisa dirawat saja di rumah atau harus diperiksakan ke rumah sakit? Oke, Mbak Anin. Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa lama, tentu aku nggak bisa bilang ya berapa lamanya karena jenis luka itu pun sendiri berbeda dan banyak sekali macamnya. Mungkin kalau hanya luka yang di superficial saja atau biasanya yang kayak infeksi pada kulit saja mungkin bisa dirawat di rumah sendiri, tapi tetap konsultasikan dulu deh dengan dokter daripada perawatan lukanya itu salah, daripada yang harusnya membutuhkan antibiotik tapi nggak diberikan antibiotik jadi semakin luas lukanya. Kan sekarang juga ada konsultasi online via Halodoc, jadi tinggal difotoin aja lukanya kan bisa dikirim. Lebih baik seperti itu sih daripada kita cari tahu sendiri lukanya kenapa sih atau ngobatin sendiri sih, itu sebenarnya jangan ya, apalagi kalau sudah ada diabetes, gulanya tidak terkontrol, better langsung dikonsultasikan lagi aja. Yang kedua, ceklah gula darah secara rutin seperti yang tadi juga dibilang sama Bu Tati. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Terus kapan harus dibawa ke rumah sakit? Nah, ini nih kadang banyak juga pasien, beberapa pasien yang konsul juga di Halodoc dengan kondisi kaki yang luka, karena banyaknya luka itu lebih banyak di kaki ya Mbak Anin ya, selama ini ya luka itu terbentuknya. Nah, jadi banyak yang konsul via online ke aku itu di Halodoc dengan luka itu udah lumayan besar dan juga menurut aku itu infeksinya udah bukan hanya di kulit.
Jadi mereka yang banyak yang tidak ngerti tentang perawatan lukanya seperti apa. Jadi kalaupun lukanya menurut kita, menurut dokter sudah dalam, bisa sudah terjadi infeksi, sudah ada nanah, atau bisa lukanya tidak hanya di kulit saja. Nah itu sih kita langsung menyarankan langsunglah bawa ke dokter, ke poliklinik, atau langsung ke IGD kalaupun sudah ada gejala lainnya misalnya seperti demam, atau badannya sudah lemas dan yang lainnya, itu kita saranin sih langsung ke rumah sakit aja karena tidak semua luka itu bisa dirawat sendiri di rumah. Yang kedua, yang paling penting sih edukasi ke keluarga juga sih selain ke pasiennya. Karena kadang pasien tuh suka banyak banget sih, bukan suka aja sih, banyak banget yang denial. Jadi gula darah saya normal kok, padahal sudah itu baru diceknya 1 bulan yang lalu. Diceknya normal, sedangkan kan dalam 1 hari aja gula darah bisa berubah kan hasilnya. Seperti itu sih Mbak Nin. Oke, siap. Jadi intinya ini salah satu hal yang harus kita terus pantau adalah cek gula darah secara rutin ya dok ya? Iya, betul. Oke, ini biar lebih tahu juga nih apa yang harus kita lakukan, stepnya kalau misal ada luka gitu. Jadi nggak sembarangan untuk kita melakukan dengan semau kita begitu ya dok ya. Jadi kita biar lebih amannya lagi, kalau bisa cek ke dokter, atau mungkin kalau misal lukanya nggak seberapa berat, mending langsung aja chat dokter melalui aplikasi Halodoc. Oke. Nah, penyandang diabetes ini terutama yang memiliki luka yang diharuskan untuk menjaga kadar gula darah untuk tetap di batas normal nih dok. Ini kan agak gampang-gampang susah ya dok ya. Nah, apa aja nih yang mungkin harus dilakukan untuk menjaga kadar gula darah untuk tetap normal nih dok? Oke, jadi sebenarnya sih yang pertama yang paling penting ya atur pola makan. Pola makan itu yang paling penting sih karena gula itu jahat banget sebenarnya dan bukan kita aja yang doyan gula, bukan semut aja yang doyan gula, tapi luka pun juga bakteri pun sangat doyan sama gula. Jadi kalaupun kadar gula darah tinggi itu merupakan makanan si bakterinya tersebut tuh. Jadi kalau kadar gula darah dalam tubuh tinggi, si bakteri justru akan semakin senang dan semakin banyak menginfeksi di daerah luka tersebut gitu. Jadi yang harus kita ketahuin adalah kurangi makan minum manis, terus atur pola makan, mungkin kurangin karbohidrat. Lalu yang kedua olahraga yang cukup, olahraga yang secara rutin, bukan cukup aja tapi secara rutin dan kontinu. Lalu yang ketiga ya modifikasi pola hidup lah ya, yang tadinya hobi ngerokok mungkin bisa dikurangin sampai akhirnya bisa di stop. Lalu menurunkan berat badan bagi pada pasien yang overweight atau yang obesitas. Seperti itu sih yang paling penting juga, pokoknya evaluasi gula darah kalau bisa setiap hari kita cek dan punya alat gula darahnya itu sih gitu Mbak Nin. Oke, siap. Masya Allah dokter, yang penting kita harus cek gula darah secara rutin, menjaga pola hidup sehat, kayak olahraga, dan mengatur asupan dan pola makan. Yang penting banget ya dok ya, karena kita juga nggak boleh nih tiap hari manis terus gitu ya, tapi kita harus imbangi sama yang lain juga ya dok ya. Ini juga harus dikontrol nih, biar kita juga bisa, mungkin yang belum terkena diabetes, bisa mencegah daripada nanti mengobati. Oke, Masya Allah luar biasa. Ini di sini juga dok, dan Bu Tati ini juga bersama kita ya, ada Mbak Marika. Ini merupakan seorang wanita yang dimana ini antusias banget nih di dunia perolahragaan, atau biasa kita sebut nih sport influencer. Nah kalau misalnya aku lihat nih Mbak Marika senang banget nih bersepeda. Wow, Masya Allah. Ini gimana Mbak Marika, boleh cerita sedikit nggak sih Mbak Marika tiba-tiba kenapa kok hobi bersepeda? Terus biasanya Mbak Marika berapa kali seminggu untuk olahraga sepedaan nih? Mungkin boleh diceritain sedikit Mbak Marika? Halo Mbak Anin, Bu Tati dan Mbak Putri dan teman-teman sekalian. Oke, jadi emang aku itu sepedaan udah cukup lama dari tahun 2014. Kenapa aku suka sepedaan? Karena memang aku itu orangnya senang olahraga. Dan teman-teman seperti itu. Karena aku sendiri sudah merasakan dampak baik yang aku dapatkan dari berolahraga seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa. Dan dampak baik, dan menurut Mbak Marika nih udah berapa tahun nih Mbak udah terjun di dunia olahraga nih, udah passionate banget nih di dunia ini? Jadi aku di dunia sepeda itu memang sudah 7 tahun Mbak Ani. Dampak baiknya itu yang pertama yang pasti aku rasakan tuh untuk kesehatan aku sendiri ya.
Mm-mm. Jadi badan itu lebih segar, badan lebih sehat. Kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari kita bisa lebih fokus dan konsen seperti itu Mbak Anin. Nah, nanti Oke. penurunan berat badan itu menjadi sebuah bonus gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya tuh diet itu ini ya Mbak ya, mungkin kalau olahraga ini harus diluruskan dulu nih ya pola pikir dan mindsetnya. Biasanya ada sebagian dari kita yang masih mikir kalau misal mau diet kita harus aduh kejar banget nih olahraga dan lain sebagainya. Padahal olahraga ini adalah menjaga pola hidup sehat kita ya Mbak ya, benar ya. Betul, Jadi ini betul, diniatkan Mbak Anin. untuk biar hidup kita lebih sehat dan kalau misal nanti berat badan turun itu adalah bonus gitu. Betul. Bonus, oke, Masya Allah nih tips ya dari Mbak Marika. Jadi buat teman-teman jangan salah persepsi dulu, takutnya nanti udah ngoyo banget olahraga, tiba-tiba berat badan gak turun, takutnya malah udah bete, jadinya gak jadi olahraga, terus makan yang banyak. Nah ini yang keliru nih, jangan sampai kayak gini ya teman-teman ya. Oke, nah jadi manfaat yang mungkin udah dirasain Mbak Marika ya, bahwasanya olahraga ini termasuk membuat dampak baik lah ke dalam hidup Mbak Marika, lebih sehat, lebih segar dan masih banyak lagi gitu. Selain rutin olahraga, ada diet atau pola makan lain nggak sih Mbak yang mungkin Mbak Marika sudah terapkan gitu? Mungkin kayak pola makan tiap sarapan itu harus berapa kalori atau mungkin harus diperhatikan secara detail gitu? Atau mungkin ada yang lain? Mungkin boleh diceritain juga nggak Mbak? Oke, jadi aku setuju sih sama apa yang sudah disampaikan sama Bu Tati dan Mbak Putri. Jadi segala sesuatunya itu yang berlebihan juga tidak baik ya Mbak Anin dan teman-teman. Di sisi lain pola makan yang aku terapkan saat ini itu jadwal makan yang teratur. Jadi sehari makan 3 kali. Aku setuju sama Bu Tati kalau jam makan aku itu jam 7, jam 1 siang sama jam 7 malam lagi. Lalu di sela-sela pasti aku snacking tuh antara jam 9 atau jam 10, tapi aku snackingnya buah, bukan snack biskuit atau permen atau soda dan yang manis-manis pokoknya ya. Teman-teman tetap yang diisi juga yang sehat-sehat seperti itu. Nanti jam 3, jam 4 sore aku snacking lagi, sembari nunggu makan malam jam 7. Jadi kalau makan besarnya biasanya pagi aku sarapannya lebih banyak protein. Jadi biasanya telur. Seperti itu. Nanti jam 1 itu makanannya yang komplit seperti ada sayur, protein, karbo, seperti itu. Lalu nanti jam 7-nya karbonya yang dihilangin, jadi sisa protein sama sayur aja, seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa. Aduh, semoga ya Aning juga bisa sama kayak Mbak Marika. Bisa. Pasti bisa Mbak Anin. Bisa ya, semoga teman-teman juga sama ya kayak Mbak Marika, udah ibaratnya benar-benar menerapkan pola hidup sehat gitu. Soalnya bener ya Mbak, maksudnya kayak kita tuh emang agak susah kalau semisal emang kita untuk mencoba untuk lebih baik gitu, tapi nggak ada salahnya kalau kita terus mencoba dan untuk terus berubah gitu. Jadi gimana caranya kita harus mengubah pola pikir dulu ya Mbak Marika ya, biar ibaratnya kita berubah itu bukan hanya beban, bukan karena ada tujuan kita harus kurus, biasa kan gitu, tapi mungkin kita harus mengubah semuanya tuh untuk kesehatan tubuh kita pastinya. Masya Allah luar biasa. Nah, ada tips nggak sih Mbak agar kita tuh bisa terus konsisten menjaga kesehatan tubuh, apalagi semenjak pandemi ini banyak yang WFH, banyak yang mager, nonton drakor, sampingnya cemilan, udah nggak sadar udah tiba-tiba habis gitu. Gimana tuh Mbak biar konsisten kita tuh biar menjaga kesehatan tubuh kita biar enak gitu? Oke, jadi yang pertama itu emang kita harus mindset kita yang harus kita set dulu nih. Aku setuju sama Bu Tati bilang lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan teman-teman. Jadi mindsetnya ayo kita cegah nih, jangan sampai kita kalau sekarang kita lagi ngomongin, karena kan sebenarnya banyak penyakit, tapi yang lagi kita bahas itu kan penyakit diabetes. Kalau sebisa mungkin mindset kita set, sebaiknya kita mencegah agar tidak terkena diabetes. Jadi ayo mulai caranya dengan step yang kecil, memang misalkan yang biasanya tadinya masih suka snacking, makan yang manis-manis, suka makan sehari bisa ngemil 2-3 kali, makan ciki, makan donat, makan roti, kue gitu ya. Nggak apa-apa kita kurangin, mungkin sehari jadi sekali aja dulu gitu. Terus habis itu untuk start olahraganya nggak usah ngoyo yang tiba-tiba pingin langsung bisa 1 jam, 2 jam. Kalau emang kuatnya 15 menit, ya udah kita 15 menit aja dulu. Mungkin yang tadinya baru sepedaan di muter-muter komplek, nggak apa-apa kita muter komplek aja dulu. Nggak usah langsung yang ngoyo yang sampai pingin ke mana gitu.
Jadi harus mindset yang dirubah, terus yang kedua kita harus start small. Jadi apa-apa harus dimulai dari hal yang kecil gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa tuh. Udah dilakuin dulu aja gitu ya, Mbak Marika ya. Dan ini kalau misal pelan-pelan, maksudnya nggak harus yang langsung seret berubah, tapi kayak pelan-pelan mencoba untuk berubah gitu. Jadi pelan-pelan kalau misal udah terbiasa, nanti mungkin agak dinaikin lagi speednya, atau mungkin waktunya dinaikin lagi gitu. Jadi bertahap, biar nanti kita juga terbiasa. Tuh. Jadi Mbak Marika udah ngasih contoh, semoga kita nanti bisa kayak Mbak Marika dan juga teman-teman lainnya ya, yang sudah pelan-pelan untuk menjaga pola hidup lebih sehat. Karena yang merasakan kita sendiri ya Mbak ya nantinya ya, bukan orang lain pastinya begitu. Jadi yuk semangat sehat ya teman-teman. Semangat, oke. Nah untuk teman-teman penyandang diabetes nih yang mungkin ingin juga konsultasi lebih lanjut mengenai penyembuhan luka atau ingin konsultasi mengenai penyakit diabetes, bisa langsung melalui layanan chat dengan dokter di aplikasi Halodoc ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Dokter Putri, dan ada banyak juga sekali pilihan dokter spesialis penyakit dalam atau endokrinologis yang dimana yang akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Nah selain konsultasi melalui aplikasi Halodoc, untuk teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan dokter spesialis penyakit dalam di klinik atau rumah sakit juga bisa booking melalui aplikasi Halodoc. Jadi nggak usah perlu telepon ke klinik atau rumah sakit lagi ya. Jadi langsung aja booking melalui aplikasi Halodoc. Nah, Halodoc ini juga memiliki toko kesehatan atau farmasi delivery ya, yang membantu memudahkan pembelian obat dan vitamin untuk penyakit diabetes pastinya. Prosesnya juga gampang, mudah, dan langsung diantar langsung ke rumah. Udah nggak usah pusing lagi kalau misal mau beli obat dimanapun. Nah, selain itu untuk teman-teman nih yang mungkin ada riwayat keluarga dengan penyakit diabetes, atau sekadar ingin cek tingkat resiko terkena penyakit diabetes ini dengan gaya hidup yang teman-teman jalani sekarang, kalian bisa cek dan screening langsung melalui fitur risiko diabetes yang ada di Halodoc. Karena layanan di aplikasi Halodoc sangat lengkap dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi beli kebutuhan kesehatan lebih hemat dan bisa langsung diantar ke rumah. Yeay, Masya Allah luar biasa nih ya Halodoc sendiri ini. Tapi sebelumnya Anin mau nanya dulu nih ke Mbak Marika atau mungkin Bu Tati. Mbak Marika sendiri juga pakai aplikasi Halodoc ya Mbak Marika ya? Iya, aku pakai aplikasi Halodoc buat beli vitamin biasanya. Oke, jadi intinya ini adalah salah satu aplikasi wajib ya Mbak Marika ya, yang ada di handphone, apalagi sekarang di musim pandemi seperti sekarang kan kita diimbau untuk menjaga ini ya, membatasi kontak tracing juga dengan orang. Jadi kalau bisa udah di rumah aja, obat langsung datang. Oke. Kalau dari Bu Tati, membantu banget ya Mbak ya pastinya. Nah kalau dari Bu Tati sendiri gimana Bu? Anak-anak atau mungkin mantu-mantu nih sering juga nggak Bu pakai aplikasi Halodoc? Iya, anak mantu saya, tetangga saya, kerabat saya tahu semua sudah pakai Halodoc loh Mbak. Masya Karena Allah. luar biasa Halodoc ini, pelayanannya ada untuk kesehatan jantung, perawatan diabetes, parenting, kesehatan jiwa, semua ada. Masya Allah. Yang terakhir tes COVID, kita bisa juga lewat Halodoc. Melalui chat bisa, konsultasi dokter buat janji bisa, ada toko kesehatan, saya sudah coba beli obat lewat toko kesehatan. Dan luar biasa, 2 jam nggak sampai, sudah di depan pintu sudah diantar. Oke, luar biasa Halodoc, semangat tetap, semoga Halodoc tetap jaya. Amin, amin, Masya Allah Bu Tati luar biasa. Intinya Bu Tati juga terbantu ya Bu ya dengan aplikasi Halodoc ini ya Bu ya. Beda ya Bu sama zaman dulu ya Bu ya. Dulu harus keliling ke apotek gitu ya Bu, buat cari obat. Sekarang udah langsung klik Halodoc, obatnya langsung nyampe sendiri ya Bu ke rumah ya. Terima kasih, semangat. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah teman-teman, ini tadi juga sudah kita dengarkan ya sharing bersama Dokter Putri, Mbak Marika dan juga Bu Tati mengenai tema pada hari ini. Tapi sebelum menuju sebelum menuju ke kuis, akan ada sesi Q&A. Nah ini sudah masuk banyak banget nih Bu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Oke, Anin izin untuk bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu ya.
Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Elizabeth Simamora. Oke. Ini bertanya kepada Dokter Putri ya. Dok, kaki saya ada luka. Sudah saya obati tapi tidak sembuh-sembuh juga. Luka saya berair dan gatel banget. Tapi luka saya semakin melebar dan tetap berair. Semut suka sekali menggigit kaki saya. Apa itu diabetes ya, Dok? Terima kasih, Dok. Gimana nih, Dok? Ada semut, Dok, datang juga nih di kaki si Mbak Elizabeth ini. Oke, terima kasih Mbak Anin, Bu Elizabeth. Jadi sebenarnya luka yang ada pada tubuh kita kan belum tentu semua luka itu karena diabetes. Jadi dan juga yang nggak seperti yang orang bilang atau mitos yang seperti semut suka sama kencing kita. Kalau kencing kita dikerubungin semut itu pasti diabetes, atau luka kita dikerubungin semut itu sudah pasti diabetes, tentu tidak. Jadi yang pertama coba lakukan cek gula darah sewaktu dulu. Kalau mau lebih baik, saran saya sebaiknya langsung cek di laboratorium dengan cek gula darah puasa. Jadi itu mungkin hasilnya lebih baik. Yang kedua, sebenarnya itu sih, jadi pastikan dulu itu luka diabetes. Lukanya karena diabetes kah atau bukan? Itu aja dulu sih Mbak Anin gitu. Oke, siap. Berarti ini saran dari Dokter Putri untuk Mbak Elizabeth nih, kalau bisa cek gula darah dulu ya, Dok ya, biar tahu apakah ini diabetes atau enggak. Nah, nanti kalau semisal ada menyandang atau tidaknya, nanti itu kan nanti ada konsultasi dengan dokter, begitu ya, Dok ya. Apa yang mungkin harus disembuhkan nih kakinya biar cepat sembuh. Kalau semisal nanti ada diabetes, nanti mungkin ada beberapa tambahan obat atau pertolongan lain dari dokter. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Susana Bureni. Oke. Halo dok, mau bertanya. Saya memiliki kerabat yang menjalani proses amputasi akibat riwayat gula darahnya. Proses operasi dilakukan 1 tahun yang lalu, namun sampai sekarang luka operasi tidak kunjung kering. Ini gimana ya dok? Gimana nih Dokter Putri? Oke, yang pertama sih yang seperti yang udah tadi aku jelasin, kenapa sih lukanya nggak kunjung kering? Nggak mungkin luka, apalagi sudah 1 tahun lebih operasinya, itu luka nggak mungkin nggak kering. Jadi yang pertama ya wajib banget cek gula darah sewaktu. Jadi ceknya jangan hanya 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, dan apalagi yang pasien sudah diamputasi. Kenapa pasien bisa sampai diamputasi sih? Berarti kan waktu itu kadar gula darahnya tidak terkontrol sama sekali, dan juga mungkin edukasinya atau kesadaran dari pasiennya itu sendiri tentang penyakitnya itu mungkin kurang. Jadi yang pertama sih bisa karena kadar gula darahnya belum terkontrol, yang kedua bisa karena nutrisinya si pasien ini kurang. Yang ketiga bisa karena minum obatnya. Nah, sekarang banyak nih yang harus dicari tahu nih kalau luka kayak gini, kenapa nggak kering-kering. Gula darahnya gimana sih? Terus yang kedua minum obatnya bagaimana sih? Yang ketiga mungkin cek laboratorium yang lainnya nih Mbak Anin, karena yang dibutuhkan luka ini juga kan butuh nutrisi yang baik dalam tubuh. Nah, jadi kadar albumin kita pun juga harus bagus. Nah, pada pasien-pasien dengan luka diabetes ini, kita juga saran cek laboratorium albumin. Albumin ini untuk tahu kadar nutrisi. Jadi dia ini fungsinya untuk membawa si obat tersebut di dalam badan lebih baik pembawaannya. Jadi kayak kendaraan di dalam badan kita gitu. Jadi kalau albumin kita rendah, pasti kita harus menambah dulu nih, nutrisinya harus dibagusin dulu nih kayak gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya itu tadi ya dok, maksudnya obatnya juga harus dicek rutin nggak minumnya, begitu ya dok ya. Kemudian pola hidup sehat juga, maksudnya makanannya, apakah makanan-makanan sehat. Karena kan kalau makanan sehat, ini juga membantu untuk mempercepat penyembuhan luka ya dok ya. Karena untuk nutrisi semuanya juga maksudnya organ-organ semuanya tuh akan bekerja juga gitu. Jadi itu juga harus benar-benar dilihat juga dengan beberapa aspek seperti itu. Oke, mungkin nanti itu juga bisa dikonsultasikan ke dokter juga ya dok ya, untuk saudaranya kenapa mungkin itu kok nggak sembuh-sembuh gitu. Biar lebih dilihat lagi sama dokternya kenapa itu nggak sembuh-sembuh. Oke. Siap, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Andina Pawestri. Oke, ini pertanyaan untuk Bu Tati. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan dari Mbak Andina.
Apa saja kegiatannya, apa aja kegiatan yang dilakukan di komunitas ya Bu ya, dan bagaimana jika mau bergabung? Saya domisili Yogyakarta, orang tua saya menyandang diabetes. Terima kasih Ibu. Ya, Ini ada terima Mbak kasih. Andina ingin bergabung komunitasnya, bagaimana Bu caranya dari Ya. Yogyakarta? Yogyakarta ada unit sendiri, nanti bisa Bu Anin menghubungi saya, nanti saya beri alamatnya untuk komunitas yang bisa dihubungi. Ya. Kemudian kalau Persadia ini seluruh Indonesia ada, di setiap kota ada, ya. Setiap kota ada. Jadi ada, kita itu mengadakan pertemuan setahun sekali melalui konferensi nasional, ada, di sini kita bergabung. Nah, jadi kalau dari Jogja sangat mudah ada wilayah di sana. Ya, jadi nanti kalau bergabung di sana banyak sekali yang didapat. Karena tidak hanya kita melakukan olahraga saja, senam diabetes, tetapi juga ada edukasi di sana. Jadi untuk beliaunya yang sudah menderita diabetes akan dibantu untuk kontrol gula darahnya, kemudian apakah sudah ada komplikasi, kemudian apakah beliau minum obat secara oral atau sudah insulin. Nanti cara kalau memangnya itu kondisinya sudah harus dengan insulin dan tidak tahu cara pemakaian, kita pun mengajari cara menyuntikkan insulin itu bagaimana, cara pemakaiannya bagaimana. Karena juga tidak semudah asal suntik, tidak. Karena dengan pakai insulin itu kita harus teliti kedaluarsa jarum, kemudian kedaluarsa obat, kemudian dosisnya. Ini semua atas petunjuk dokter, kita hanya mengajarkan cara melakukan penyuntikan insulin tadi kepada penderita. Itu contoh-contoh edukasi yang kita lakukan di lapangan. Begitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini Persadia ini udah banyak banget ya Bu ya di seluruh Indonesia, bahkan di Yogyakarta juga sudah ada ya Bu ya. Ada. Jadi langsung saja diklik mungkin Instagramnya ada Persadia Yogyakarta atau mungkin dilihat di website. Betul, Ya, mungkin bisa langsung dihubungi untuk bergabung di komunitas Persadia ini. Ya, Oke, semoga Mbak Ani ini juga ini ya jelas ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Tati ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Bu Tati juga lagi. Ini pertanyaannya dari Mbak Vivi Bekasi, Bu. Nah, apakah dari Persadia ada memberikan pendampingan bagi para penyandang diabetes agar tidak menyerah untuk menghadapi penyakitnya? Bagaimana Bu Tati? Oh, kalau pendampingan itu selalu ya Mbak ya. Jadi bagi para penyandang diabetes selalu kita berikan semangat. Semangatnya itu bisa merasa hidup sehat seperti orang sehat, tidak merasakan bahwa yang bersangkutan itu menderita diabetes. Karena yang kita bangunkan tuh semangatnya dulu. Kalau dia sudah tidak punya semangat untuk berobat, nah ini yang payah. Semangatnya ini kita jaga, selalu kita motivasi. Kita dampingi cara penyajian makanan sehat itu yang bagaimana. Asupan gizinya bagaimana. Kita monitoring terus, Mbak. Jadi di Persadia memang selalu ada demikian. Jadi tidak hanya kita kumpul senam, kemudian kita omong-omong kosong, tidak. Tetapi dengan waktu 30 menit sampai 45 menit itu ada manfaat untuk anggota. Demikian Mbak Anin. Oke, Masya Allah biasa. Jadi intinya komunitas Persadia ini benar-benar saling menyemangati ya Bu ya. Bagaimana caranya yang sudah menyandang penyakit diabetes ini bisa berdamai pada dirinya dan tetap bisa menjaga pola hidup sehat dan tetap menjalani kehidupannya juga dengan normal seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tati. Semoga terjawab ya Mbak Vivi ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Marika. Oke, Mbak Marika, ini ada beberapa pertanyaan dari Sultani. Nah, sepedaannya seminggu berapa kali nih Kak? Dan bagaimana menjaga supaya konsisten olahraga? Aku tuh kebetulan punya orang tua yang gula darahnya kemarin sampai 250. Nah, aku mau ajak sepedaan, tapi caranya gimana ya supaya tetap konsisten gitu? Gimana Mbak Marika? Mungkin ada tips buat Kak Sultani nih. Ya, terima kasih Mbak Anin. Halo Kak Sultan. Oke, jadi biasanya itu aku memang sepedaan 4-5 kali dalam 1 minggu. Mungkin kalau untuk Kak Sultan dan orang tua Kak Sultan bisa start dari yang sehari, mungkin bisa start 30 menit dulu, cobain. Kalau mungkin besok masih bisa atau tidak merasa terlalu lelah, bisa ditambahin 15 menit.
gitu. Jadi gradual peningkatannya, mulai dari 30 menit, lalu ke 45 menit, baru setelah itu 1 jam. Dan bisa dilakukan seminggu 3 kali aja dulu. Gitu. Oke, siap. Jadi intinya pelan-pelan tapi konsisten ya, Mbak Marika ya. Jadi ini mungkin bisa dilakukan nih oleh Kak Sultani bareng sama orang tua juga, bareng-bareng ya tiap pagi. Kalau misal mungkin seminggu 3 kali mungkin terlalu banyak, mungkin 2 kali dulu kali ya, Mbak Malika ya. Nanti disesuaikan dengan speed dan konsisten. Jadi kayak mungkin di challenge lagi 2 minggu lagi naik ya, 3 minggu lagi naik ya gitu. Jadi biar tetap terus terchallenging dan makin semangat untuk olahraganya. Oke. Gimana lagi? Patokannya diri sendiri ya, jangan patokan orang lain. Oke, siap. Jadi dari diri sendiri dulu ya Mbak Malika ya, biar kita juga menjalaninya tanpa beban dan ibaratnya senang untuk melakukannya. Oke, tepuk tangan dong untuk narasumber kita pada siang hari ini, luar biasa sudah menjelaskan dan sharing pengalamannya kepada kita semuanya. Tapi sebelum Anin menuju ke sesi kuis, boleh dong Dokter Putri, Bu Tati dan juga Mbak Malika diberikan pesan singkat untuk kita semuanya biar tetap semangat. Monggo Dokter Putri dulu. Oke, thank you Mbak Anin. Jadi pada penyandang diabetes ini ya, pokoknya nggak usah turun semangatnya, nggak usah merasakan apa-apa. Jadi yang harus kita pikirin adalah supaya nggak timbul komplikasi di kemudian hari. Jadi gimana sih caranya? Ya atur pola makannya harus benar, atur gula darahnya, rutin cek gula darah, rutin check up, rutin kontrol, dan kalau misalnya nanti sudah ada luka, ya langsung dikonsultasikan, jadi jangan dibiarin aja. Dan lalu mungkin yang terakhir yang nggak kalah pentingnya juga adalah dukungan dari keluarga, itu sangat-sangat penting pada pasien atau penyandang diabetes ini sih. Itu aja, jadi harus tetap semangat, harus tetap menjalani hidup seperti biasa, dan jangan sampai nantinya terjadi komplikasi seminimal mungkin. Jadi lebih baik kita jaga gula darah kita, jaga diri kita, remind setiap hari bahwa kita itu sehat. Yang penting gula darah kita bagus, kita akan sehat gitu. Seperti itu Mbak Anin. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih dokter. Intinya kita harus tetap terus semangat ya dok ya. Meskipun kita sudah menyandang penyakit diabetes, harus tetap menjaga pola hidup sehat dan tetap terus semangat. Dan jangan lupa juga kalau misal ada yang tidak menyandang penyakit diabetes, ini juga harus tetap semangat menjaga pola hidup sehat untuk mencegah tidak menyandang penyakit diabetes juga. Oke, lanjut ke Bu Tati. Monggo Bu Tati dikasih wejangan buat kita biar makin semangat Bu Tati. Oke, sangat setuju dengan Dokter Putri. Memang semangat itu paling utama. Dari diri sendiri dulu, kita percaya diri, berdoa itu wajib, tapi berusaha harus. Melakukan gaya hidup sehat, pola makan yang teratur, olahraga rutin, insya Allah kita juga bisa sehat. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya Bu. Gimana tadi Bu semangat untuk Persadia Bu? Persadia Jaya, sehat, semangat. Yes. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bu Tati dan juga Persadia. Ini ibaratnya Ibu ini kan udah semangat, gimana cara kita nih yang lebih muda dari Ibu juga ikutan lebih semangat dari Ibu dan Ya, juga harus, teman-teman dari komunitas juga ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Jangan lupa buat jaga kesehatan, percaya diri dan semangat. Lanjut ke Mbak Malika. Boleh Mbak Malika dikasih tips sedikit buat kita semuanya Mbak Rika biar semangat olahraganya. Sebenarnya aku mungkin mau nyatuin aja, aku udah setuju banget sama Dokter Putri dan Bu Tati. Yang pertama semangat, lalu jangan lupa jaga kesehatan, pola makan dan olahraga yang rutin. Jadi semua itu harus dari diri kita dulu, mulai dari dalam diri kita mulainya. Jadi kita bisa melakukannya juga dengan konsisten seperti itu. Dan jangan lupa kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk 3 narasumber kita pada siang hari ini nih, luar biasa. Terima kasih banyak ya Dokter Putri dan juga Mbak Malika dan Bu Tati yang sudah sharing pada siang hari ini. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi untuk banyak orang. Oke, Anin pamit lanjut ke sesi kuis dulu ya Bu ya. Dokter Putri dan juga Bu Tati dan Mbak Malika ya. Kalau semisal mau ikutan, dipersilahkan. Bisa langsung download Mentimeter. Oke, nah buat teman-teman jangan lupa download Mentimeter atau langsung aja di websitenya menti.com karena akan ada kuis dari 5 pertanyaan sesuai dengan webinar pada hari ini yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jadi seperti biasa kalau misalnya sudah masuk akan Anin bacakan kodenya ya dan nanti akan ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000 dalam bentuk saldo elektronik pay. Yeay. Jadi nanti siapa nih yang skornya tertinggi dari yang tadi sudah menjawab pertanyaan, nanti kan langsung keluar tuh di Mentimeter. Langsung nanti lihat nih siapakah yang akan mendapatkan hadiahnya. Wah lumayan nih, 150.000 buat isi GoPay ya, buat di Halodoc. Kan ini dibuat beli vitamin, kemudian bisa juga buat dibeli beberapa kebutuhan obat yang mungkin sudah habis, atau mungkin bisa konsultasi juga langsung bareng sama dokter di Halodoc. Oke, kode Mentimeternya 6416 1806. Sekali lagi Anin ulang. Kode Mentimeternya adalah 6416 1806. Ayo. Anin tunggu. Anin sudah ada di dalam Mentimeternya ini. Anin tunggu siapakah yang sudah masuk. Wah. Wah, sudah banyak yang masuk nih ya. Ini nanti akan ada 5 pertanyaan seperti biasa nih ya, teman-teman. Jadi, siapakah yang tadi sudah menyimak pemaparan materi dari Dokter Putri, ada Bu Tati, kemudian ada Mbak Marika juga, ya kan? Ini nanti kalau misalnya yang tadi nyimak pasti bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Dan nanti akan ada 5 pemenang yang meraih skor tertinggi dari 5 teratas itu yang akan mendapatkan hadiahnya. Yuk, masuk terus. Nah, ini sudah mulai banyak. Ayo jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi kode Mentimeternya adalah 6416 1806. Sekali lagi 6416 1806. Wah, sepertinya sudah banyak yang masuk nih ya. Oke, wah, yuk, waduh, baru ada yang datang, nih, waduh, udah. Oke, siap, udah mulai banyak banget nih ya, teman-teman yang sudah masuk. Yuk, yang belum masuk, awas ketinggalan nih. Kalau ketinggalan nggak dapat hadiah nih nantinya. Oke, nah, lanjut ya. Sudah mulai? Oke, sudah banyak yang masuk, sepertinya. Oke, ini udah banyak yang masuk ya. Sekali lagi kode Mentimeternya 6416 1806. Ayo jangan sampai ketinggalan. Ini banyak banget loh hadiahnya buat 5 orang yang meraih skor tertinggi. Mendapatkan Rp150.000 dari Halodoc dalam bentuk saldo elektronik pay. Oke. Sudah ya, sudah banyak banget ya yang sudah gabung ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan... Oke, ada 2 pilihan dan terhitung 20 detik aja buat teman-teman milihnya. Langsung aja yuk, dicek yuk. Aduh, ini tadi kalau misalnya mendengar pemaparan narasumber nih pastinya udah pinter nih, udah paham nih. 3, 2, 1. Jawabannya adalah kadar glukosa tinggi. Yeay, selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Dan untuk yang salah jangan sampai salah lagi. Pertanyaan selanjutnya. Apakah kepanjangan dari Persadia? Wah, tadi yang
apa ya, mendengarkan pemaparan yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Tati. Ini kayaknya udah pintar banget nih teman-teman nih. Apa nih kepanjangan dari Persadia? A atau B? A atau B? 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah Persatuan Diabetes Indonesia. Wow, yang sudah menjawab dengan benar pertahankan guys. Yuk, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah tema webinar kita hari ini? Wah, ini gampang banget loh. Ini sudah terpampang nyata nih ya di depan loh. Ayo, jangan sampai salah lagi yang salah tadi. Yang menang jangan sampai salah. Dipertahankan biar dapat skor tertinggi. 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah ayo, benarkah luka pasien diabetes susah sembuh? Oke, udah banyak ya yang menjawab dengan benar ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih ada 2 kesempatan lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah nama layanan dari Halodoc yang dapat mempermudah kita untuk cek dan screening tingkat resiko penyakit diabetes? Apakah itu? Apakah itu? Yang punya aplikasi Halodoc pasti udah hafal. Ayo, kalau semisal udah sering pakai dan udah sering menggunakan layanan itu pasti udah biasa, udah tahu. Time's up. Jawabannya adalah risiko diabetes. Yeay, wah ini yang salah sama yang benar masih banyak yang menjawab yang salah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Dokter Putri merupakan narasumber pada webinar hari ini. Merupakan dokter apa nih? Ayo, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai salah. Padahal tadi Anin waktu ngundang Dokter Putri juga sudah menyebutkan ya, Dokter Putri ini apa gitu. Ayo langsung ditulis, jangan sampai salah dan jangan sampai ada yang kurang. Dokter spesialis apa nih? Dokter spesialis apa nih? Time's up. Jawabannya adalah dokter spesialis penyakit dalam. Yeay! Congratulations buat teman-teman yang sudah menjawab dengan benar mulai dari awal sampai akhir. Dan siapakah yang meraih skor tertinggi dari 5 tertinggi ini? Wah, siapakah dia? Jeng 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 jeng. Wah. Yang pertama ada Nana dengan skor 4.806. Dan yang kedua ada siapakah? Ada Disti. Yang ketiga ada Dinda. Yang keempat ada siapakah? Ada Afika. Dan yang kelima ada siapakah ini? Yang kelima adalah Fahrur Roji Basir. Yeay, selamat untuk Nana, Disti, Dinda, Afika, dan Fahrur Roji Basir. Wah, kalian mendapatkan saldo elektronik senilai Rp150.000 dari Halodoc. Yeay, tepuk tangan dong buat teman-teman yang sudah menang. Buat yang belum menang jangan khawatir karena nanti masih ada webinar-webinar selanjutnya dari Halodoc dan juga dengan kuis yang sangat menarik. Dan untuk para pemenang jangan lupa juga untuk mengirimkan data diri kamu melalui WhatsApp ke nomor 0813 1556 7834. Yang benar sesuai dengan yang Anin sebutkan ya. 0813 1556 7834. Infokan nama lengkap kamu, nomor HP dan juga foto KTP. Yeay, seru banget ya webinar hari ini. Ya nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara yang pastinya hari ini seru banget. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Putri, ada Mama Lika, kemudian ada Bu Tati yang sudah sharing bersama kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Halodoc yang sudah mendukung webinar pada siang hari ini. Saya Anin pamit undur diri, Dokter Putri, Mbak Malika dan juga Bu Petati juga pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy semuanya.
Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Ini vitaminnya habis. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc.